untuk di Indonesia sendiri gitu. Sagu memang mengalami penurunan produksi. Nah, terkait dengan penurunan produksi ini, Pak, apakah memang ini sudah artinya dalam perencanaan begitu atau memang karena adanya penurunan permintaan? Lalu di Indonesia sendiri permintaan sagu untuk saat ini sebetulnya seperti apa, Pak? Ya, jadi untuk sagu, permintaan sagu ini cukup volatile, cukup volatilitasnya cukup tinggi. Eh, Waktu di awal-awal COVID, kalau saya kilas balik, di awal-awal COVID, permintaan sagu, harga sagu naik sangat signifikan. Terus kemudian harga sagu juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada saat perang antara Rusia dan Ukraina itu terjadi. Karena pada saat itu dunia dikhawatirkan mengalami krisis pangan, mengingat Ukraina dan Rusia juga merupakan salah satu sentral produksi untuk tepung gandum terutama. Nah, untuk sagu di Indonesia, kami di tahun 2023 ini kami melihat ada terutama akhir-akhir ini mengalami pelemahan permintaan. Tetapi secara jangka panjang kami percaya bahwa produk sagu ini, tepung sagu, permintaannya akan tetap kondusif. Mengingat saat ini kami masih fokus untuk memenuhi permintaan dalam negeri. Sedangkan untuk tepung sagu, permintaan dari luar negeri, terutama Jepang, itu juga sangat besar. Baik, kalau tadi membahas mengenai sagu ya Pak ya, permintaannya sebetulnya masih cukup baik, hanya memang produksinya untuk saat ini sedang turun begitu ya Pak. Betul. Nah, untuk edamame sendiri, ini juga salah satu produk dari ANJ begitu Pak. Edamame untuk di tahun 2023 ini seperti apa Pak? Apakah memang ini juga produk pertanian yang cukup terdampak dengan adanya kemarau yang cukup panjang, atau sebetulnya untuk edamame masih bisa diproduksi, artinya dengan jumlah produksi yang bahkan mungkin meningkat Pak di tahun 2023 ini? Ya, khusus untuk periode di mana kita mengalami fenomena El Nino, produksi edamame tidak bisa bertumbuh secara signifikan. Karena edamame adalah tanaman yang dengan siklus tanam yang sangat pendek, 70 hari. Beda dengan tanaman sawit, kalau tanaman sawit mengalami kekurangan air masih bisa bertahan, tetapi tanaman edamame sangat rentan. Sehingga walaupun kami mencatat pertumbuhan 14%, hal tersebut masih lebih rendah daripada target awal yang kami canangkan. Terhadap edamame sendiri, risiko-risiko yang kami hadapi adalah terutama mengenai kekurangan air, water deficit. Dan yang kedua mengenai ancaman terhadap hama serangga. Sehingga untuk masa-masa seperti El Nino ini yang kami alami, kami harus melakukan pemilihan lahan secara lebih ketat, yaitu lahan-lahan yang memang ada ketersediaan air, terus kemudian juga cukup aman dari sisi serangan hama di situ. Dan akibatnya tadinya kami mencanangkan pertumbuhan sampai dengan 9 bulan ini kurang lebih 20%, kami hanya mampu mencatat 14%. Baik, lalu kalau untuk dari sisi ekspor sendiri ya Pak, artinya untuk ekspor target di sisa tahun 2023, lalu untuk ekspor edamame di tahun 2024, ini akan seperti apa Pak? Artinya kan kita belum tahu nih, kemarau panjang diprediksi masih sampai dengan akhir tahun. Nah, artinya untuk di tahun 2024 targetnya akan seperti apa untuk dari ekspor edamame ini sendiri? Untuk edamame tahun 2024 kami perkirakan masih mampu mencatat pertumbuhan untuk ekspor. Tetapi ekspor adalah satu pasar yang memang kami targetkan. Di sisi lain ternyata pasar domestik di Indonesia itu sangat besar sekali. Jadi itu permintaan cukup tinggi kalau di dalam negeri. Betul. Jadi strategi kami untuk pasar edamame, untuk ekspor terutama misalnya pasar Jepang. Pasar Jepang ini sangat mengutamakan premium produk, sehingga kami utamakan ya sesuai dengan permintaan pasar, yaitu menyesuaikan dengan apa yang diminta pasar Jepang, yaitu produk premium. Tetapi untuk pasar-pasar ekspor lainnya dan juga untuk pasar domestik, kami juga menyesuaikan dengan kondisi permintaan pasar, yaitu apabila ada produk yang diinginkan adalah produk premium, branding kami ada branding untuk yang premium. Kemudian untuk produk yang standar, kami juga ada branding untuk yang produk standar. Baik, lalu terkait dengan produk-produk CPO Pak, ini untuk permintaan artinya di dalam negeri, ekspor, itu akan seperti apa Pak? Dan juga mungkin kalau dari harga, akan seperti apa? Ya, produk CPO akhir-akhir ini kami melihat harga mengalami pelemahan. Diperkirakan pelemahan ini juga karena dampak
Pertama, situasi ekonomi global dunia yang masih uncertain, masih mengalami ketidakpastian. Terutama juga kita lihat dampak dari akhir-akhir ini kurs dari rupiah mengalami pelemahan yang cukup signifikan. Kemudian untuk mengatasi ini Bank Indonesia meningkatkan suku bunga. Jadi mungkin pelemahan ini juga sebagian besar dipengaruhi oleh dampak dari ekonomi global. Di sisi lain juga ancaman dari stabilitas politik dunia ini juga mempengaruhi kekhawatiran terhadap permintaan dari minyak nabati dunia. Tetapi secara jangka panjang kami selalu percaya bahwa produk CPO ini adalah salah satu produk yang basic karena minyak nabati. Karena permintaannya akan selalu ada. Akan selalu ada, betul.